minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Wakula wa dan masing-masing nakusu kami ceritakan alaika atau kepada kamu min dari ambai berita-berita ar-rusuli para rasul ma apa yang nusabbitu kami teguhkan bihi dengannya fuadak ke hati kamu wajah aka wa dan telah datang kepadamu fi di dalam hadihi ini al-haqqu kebenaran wa mau'izatun dan pelajaran wa dzikra dan peringatan lil mukminin bagi orang-orang yang beriman. Dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang yang beriman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكلا dan masing-masing atau akan masing-masing naqussu kami kisahkan alaika kepadamu. Jadi masing-masing kisah para nabi itu kami kisahkan kepadamu min amba'ir rusuli berupa berita-berita tentang para utusan Allah. Manuthabbitu sesuatu yang kami kuatkan, kami instalkan, kami mantapkan bihi dengan kisah tersebut fuadaka hatimu. Waja'aka dan telah datang kepadamu fi hadhihi pada kisah itu al-haqqu kebenaran. Wa mau'izatun dan nasihat. Wa dzikra peringatan pelajaran lil mu'minina bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini menginformasikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kisah-kisah para nabi itu ada tujuan penting untuk menguatkan iman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kesabarannya. Kisah-kisah para nabi dengan segala perjuangannya, pahit getirnya berdakwah, ya, itu
hiburan buat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kamu, hai Muhammad, berjuang, berdakwah dengan segala halangan dan rintangan, ancaman. Bahkan ancaman bukan ancaman yang kecil. Yang mengancam Persia, Romawi, lihat tuh, Ahlul Kitab dan musyrikun, Yahudi, dahsyat, dahsyat sekali. Ya, jadi pada diangkatnya kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hiburan. Ya, itu untuk menguatkan dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar bersabar ya dengan uh, gangguan, rintangan-rintangan, ancaman-ancaman yang ia hadapi dari orang-orang kafir. Ya. Nah, di dalam cerita itu, dalam kisah-kisah itu, Allah katakan itu kisah itu mengandung pelajaran kebenaran. Ada pelajaran itu. Ya, misalnya Allah kalau bersumpah dengan berbagai makhluknya, pasti akan ada yang dijadikan sebagai jawaban sumpah itu untuk menguatkan pentingnya jawaban dari qasam dari sumpah itu. Ya, terus apabila Allah bercerita atau menggambarkan tentang sesuatu itu sebenarnya pesan. Ya, jadi kisah itu sebenarnya pesan. Misalnya kisah dakwahnya Musa kepada Firaun di mana Musa mengatakan faqul hallaka ila an tazakka, katakanlah hai Musa kepada Firaun, hallaka ila an tazakka, apakah kamu berhak untuk mensucikan dirimu. Itu bahasa lembut sekali, bahasa halus sekali. Jadi pesannya apa? Pesannya ngomong di hadapan penguasa itu tidak boleh dengan bahasa kasar. Bahasa itu harus lembut. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maukah engkau aku tunjukkan kepadamu eh, kepada jalan Tuhanmu agar dengan itu kamu takut kepada Allah. Ya, jadi manusia nggak ada takut-takutnya kepada Allah itu bahasa. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepada Fir'aun ayat-ayat yang besar, tanda-tanda kenabian yang besar. Fakadzdzaba wa asa, lalu bersombong. Fir'aun mendustakan dan membangkang. Tsumma adbara yas'a, kemudian ke belakang, kemudian dia berusaha. Fahasyara fanada, lalu dia mengumpulkan para patih-patihnya, mengumpulkan para tentaranya. Faqala ana rabbukumul a'la. Lalu dia katakan, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, yang maha luhur. Fa'akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula. Lalu Allah siksa Fir'aun itu dengan siksa pertama dan siksa terakhir dan siksa pertama. Yang pertama dia katakan, tidak ada Tuhan selain saya. Yang kedua, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, lihat tuh. Apa pelajarannya? Pelajarannya, orang yang sombong dibenci oleh Tuhan, dibenci oleh Allah, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan derajat kesombongannya. Aduh, dari mana? Oh, bajunya bagus banget. Eh. Ya. Jadi ayat ini ya mengatakan bahwa kisah-kisah yang dipaparkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengandung kebenaran, mengandung keyakinan, mengandung pelajaran, mengandung hikmah-hikmah untuk setiap orang yang beriman. Karena kisah itu adalah cermin. Apa sih yang disebut mau'izah? Mau'izah itu biasanya artinya secara singkatnya nasihat.
Ya. Nah, di dalam Al-Quran, mau'izah itu lebih ke eh, untuk kisah para nabi ya. Mau'izah dalam kisah-kisah para nabi, arahnya lebih pada pelajaran bagaimana pelajaran kenapa atau apa sebabnya bangsa-bangsa terdahulu itu dipunahkan oleh Allah. Itu mau'izah. Ya, zikra itu peringatan ya atau pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Mana yang hak, mana yang batil, itu zikra itu. Ya, ya, pelajaran tentang eh, bagaimana memperoleh kesimpulan dari kisah-kisah itu sehingga apabila mereka salah mereka bisa bertobat. Kenapa Allah mengatakan dzikra lil mu'minin? Dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Allah mengatakan wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Kenapa itu orang yang beriman yang ditunjuk itu? Padahal bisa saja ini jadi pelajaran bagi orang-orang yang tidak beriman juga. Ya, dikhususkan orang-orang yang beriman karena orang-orang yang beriman itu yang mau mengambil uh, pelajaran dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran apabila mereka mendengarnya atau membacanya. Kalau orang kafir kan belum membaca, belum mendengar kisah-kisah itu mereka sudah antipati duluan malah. Ya, baik itu. Sekarang ayat 121. Ibu ayat 121 dan 122. Ibu Gayatri. Ya, Pak Ustadz. Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil ladzina la yu'minuna amalu ala makanatikum inna amilun wang tatiru inna mungtadirun. Wa kullil ladzina, dan katakanlah kepada orang-orang yang la, tidak, yu'minun, yang tidak beriman, a'malu, bekerjalah, amalah, ala, atas, maka natikum, al, maka natikum, tempat kalian, inna, sungguh kami, amilun, orang-orang yang bekerja, wang tadirun, dan tunggulah olehmu, inna, sesungguhnya kami, mungtadirun, sesungguhnya kami pun termasuk orang-orang yang menunggu. Nadoro. Dan katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang tidak beriman, berbuatlah menurut kedudukanmu, posisi kalian. Kami pun benar-benar akan bekerja. Dan tunggulah, sesungguhnya kami pun termasuk yang menunggu. Shadaqallahul adzim. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وقل dan katakanlah hai Muhammad lilladzina la yu'minuna kepada orang-orang yang tidak beriman i'malu berbuatlah kalian ala makanatikum atas kedudukan kalian maksudnya sesuai dengan kedudukan kalian inna amilun sesungguhnya kami juga
akan berbuat. Wantadhiru, dan tunggulah. Inna muntadhirun, sesungguhnya kami juga menunggu. Ya, ini apa ini sebenarnya? Ini Allah, ya. Allah memberikan nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar jangan segan-segan mengatakan kepada orang kafir, silakan, ya, kalian mengerjakan apapun itu, eh, semua resikonya kalian sendiri yang tanggung. Itu namanya tahdid, itu sebenarnya ancaman, ya, ancaman kepada orang-orang kafir akan apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi silakan kalian mau memperbuat apapun terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang kalian bisa untuk kalian lakukan kepada Rasulullah, mau membunuh, mau apa, silakan. Ya, nah, tapi itu satu satu berita, ya, bahwa mereka tidak akan mampu untuk mencederai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Ya, nah ini sekaligus adalah satu apa namanya proklamasi atau satu satu bentuk eh, hmm, apa namanya satu bentuk pengumuman secara secara umum, ya, pengumuman kepada yang mendengar membaca bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu percaya kepada Allahnya itu sempurna sekali, percaya bahwa dirinya pasti dilindungi oleh Allah itu kuat sekali, ya. Dan meyakini akan kebaikan amalnya itu, perbuatannya itu, ya, kuat sekali. Keyakinannya bahwa apa yang diperbuat itu benar, baik, sesuai dengan wahyu Allah, itu kuat sekali. Ya, sekaligus ayat ini memberikan peringatan bagi siapa saja yang menyelisihi perintah-perintah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa mereka-mereka yang durhaka, mereka-mereka yang membangkang perintah Allah itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau surah Wantadhiru, tunggulah. Apa yang ditunggu itu? Yang ditunggu adalah, ya, apalagi kalau bukan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu samanya seperti misalnya Allah Allah mengatakan kepada iblis, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa rajulika, dan seterusnya. Silakan, ya, kamu mau gelincirkan, mau menggelincirkan manusia, silakan, dengan suaramu, dengan hentakan kakimu, dengan rayuanmu, dan seterusnya. Ya. Itu itu ancaman sebenarnya itu. Ya, Allah ngosok, kata orang Jawa. Ya. Terus kalau seperti ayat misalnya, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Ya. Sampai ayat sampai sini sih ya terlihat um, tawaran atau informasi yang seimbang. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Tapi itu ada tahdid, ada ancaman. Ya, apa ancamannya? Karena Allah mengatakan, ya, setelah itu, setelah faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, inna a'tadna, apa tuh? Ibu, ini dalam surah Al-Kahfi kan? Nah, ya, jadi ayatnya mengatakan, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Ya, kalian kafir, kalian zalim, kami ancam, kami siapkan untuk orang-orang yang zalim neraka atau api yang gejolaknya itu mengepung neraka. Wa iyasta'tibu
wa yas- wa inna a'tadana lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiq. Terus wa iyastaghitsu wa iyastaghitsu yughatsu. Dan apabila mereka minta minum, dikasih minum oleh Allah. Bima inkal muhli yashwil wujuh, dengan air yang seperti besi yang mendidih yang bisa membakar wajah. Sebelum diminum wajahnya sudah kebakar dulu. Ya. Jadi ada ancaman. Jadi perintah yang menunjukkan ancaman. Ya. Jadi tadi kan ayatnya mengatakan apa itu? Ayatnya mengatakan i'malu ala makanatikum, silakan kalian berbuat sesuai dengan posisi kalian, kedudukan kalian. Yang saat itu yang namanya orang kafir itu pengen sekali membunuh Nabi Muhammad SAW. Silakan. Kalian berbuat, kami juga berbuat. Tapi tunggu akibat dari perbuatan kalian sebagaimana kami juga menunggu akibat dari perbuatan kami, perbuatan kalian. Ya, baik. Itu ya maknanya. Sekarang kita di ayat berikutnya. Ini ayat, Masya Allah, ayat terakhir. Siapa nih mau nih ayat terakhir nih penutup nih? Saya Ustaz. Masya Allah, silakan Ibu. Kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi turja'ul amr wa ilaihi turja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Walillahi, dan bagi Allah, ghaibu, kegaiban, samawati, langit, wal ardi, dan bumi, wa ilaihi, dan kepadanya, kepada Allah, turja'ul amr, dikembalikan perkara, kulluhu, seluruhnya, fa'budhu, maka sembahlah dia, watawakal, dan bertawakalah, alaih, kepadanya. Wama, dan tidaklah Rabbuka, Tuhanmu, bighafilin, lalai, amma, dari apa yang tak malun kalian kerjakan. Dan milik Allah seluruh rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan, maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya. Dan Tuhanmu tidak akan lengah, tidak akan lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Sadaqallahul adzim. ولله غيب السماوات والأرض وإليه ترجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. Ini. Iya, sayang. Kok nggak ke rumah? Saya nggak ke rumah Bunda. Saya ke rumah Bunda. Oh, ke rumah Bunda. Sekarang udah bisa Saya ngomong ke R rumah tuh dia. Bunda dulu. Pinjam motor. Pinjem Pinjam motor. motor Bunda. Ini Iya, motornya ya. Bunda, Ya, motornya motornya Ibu Bunda. rusak. Ya, Iya, motor ibu nggak seru. nggak seru. Udah bisa ngomong Kalau R. motor ibu Masya seru. Allah. Kalau motor dia rusak. Kalau motor, nah kalau Al rusak, namanya siapa sih?
Al namanya siapa sih? Al. Bukan. Pak? Pak? Namanya Al-Faruq As-Salih. Aduh, aduh. Baba mau dangan sebentar ya. Walillahi dan milik Allah lah. Jadi hanya milik Allah. Ghaibus samawati, gaibnya langit-langit wal ardi dan bumi. Semua yang gaib yang di langit semua milik Allah. Semua yang gaib yang di bumi milik Allah. Jadi itu adalah satu-satunya yang berhak atas yang gaib untuk yang ada di langit di bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi dan kepadanya la yurja'ul amru kulluhu, dikembalikan semua urusan. Fa'budhu, maka sembahlah dia. Wa tawakkal dan berserahlah alaihi kepadanya. Wa ma rabbuka dan tidaklah Tuhanmu bighafilin lalai amma ta'malun akan apa yang kalian kerjakan. Jadi, kalau dari sisi sastra ini ada namanya iltifat. Apa iltifat? Iltifat itu eh, pembicaraan dengan pengalihan kata ganti. Ya, yang tadinya diajak bicara Rasul, kemudian setelah itu yang diajak bicara adalah kalian semua, manusia yang beriman, yang kafir. Ya, Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Kamu kalian. Ya. Jadi ini nih tentang ilmu pengetahuan yang gaib, yang tidak gaib, yang syahadah, yang terlihat dapat diindra, baik di langit-langit maupun di bumi, ya, baik yang sekarang, yang telah lalu dan yang akan datang, itu ilmu itu khusus dimiliki oleh Allah Ta'ala. Itu sudah rumus, ya, maka Allah katakan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang mengetahui yang gaib. Maka yang gaib itu tidak Allah perlihatkan kepada siapapun. Illa man irtadha mir rasulin. Kecuali siapa yang Allah ridhoi dari utusannya. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasala. Ya, karena di hadapan dan di belakang Rasul ada malaikat yang menjaganya, mengintainya. Jadi ada apa itu? Ada yang memberitahu tentang hal-hal yang gaib, yaitu para malaikat. Jadi apabila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bicara tentang yang gaib, itu bukan dari dirinya, tetapi dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama ya. Terus yang kedua tentang ayat ini, pelajaran pentingnya adalah bahwa tempat kembali di negeri akhirat itu ya kepada Allah. Semua semua eh, tempat terakhirnya itu dikembalikan kepada Allah. Maksudnya nanti nanti akan ditentukan, oh ini masuk surga, ini masuk neraka. Ya. Jadi semua urusan itu dikembalikan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya, bukan kepada makhluk. Sama Baba, Bu. Yang ketiga adalah bahwa kewajiban beribadah secara murni kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Terus juga wajibnya menyerahkan
segala hasil usaha, segala hasil perjuangan dengan penuh kesabaran uh, hanya kepada Allah saja. Jadi ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah secara murni, itu yang disebut ikhlas. Dan itu hukumnya wajib. Ya. Terus wajib menyerahkan segala hasil usaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita perjuangkan serahkan kepada Allah. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ya. Terus wajib bagi kita untuk selalu berlindung kepada Allah. Percaya kepada Allah. Menyerahkan segala urusan kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa. Lemah sekali. Ya. Kita inginnya semua bisa beres, semua bisa sesuai dengan kehendak kita. Kita nggak punya apa-apa. Ya, yang bisa kita lakukan adalah usaha, adalah berjuang. Nanti hasilnya diserahkan kepada Allah. Ya, karena kita tidak dituntut hasil. Kita itu dituntut oleh Allah untuk berjuang, untuk bekerja, untuk berusaha. Dan yang dinilai adalah usaha, bukan hasil usaha. Ya. Terus berikutnya adalah pelajaran bahwa Allah melihat segala sesuatu. Apa yang diucapkan oleh hambanya Allah dengar. Apa yang dikerjakan oleh makhluknya Allah tahu. Apa yang dikerjakan oleh hambanya Allah akan kasih balasannya. Ya. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan ketaatan orang-orang yang taat kepadanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan dan Allah tidak akan tidak akan lalai, tidak akan membiarkan, tidak akan melalaikan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang durhaka, oleh orang-orang yang menentang ajaran kebenaran. Ya. Dan nanti Allah akan beri balasan mereka ketika mereka dihadapkan kepada Allah di hari kiamat. Allah akan menghisab semua hambanya, ya, besar kecil semua. Orang-orang kafir pasti dihisab. Apakah orang beriman pasti dihisab? Ya, hisabnya hisaban yasir, hisab yang mudah. Itu yang kita harapkan. Ya. Allah akan mencemooh, Allah akan menyalahkan apa namanya? Allah akan mencerca perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, kenapa kamu lakukan perbuatan yang buruk? Ya. Dan hasil akhirnya adalah fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ya, ada golongan masuk surga, golongan masuk neraka. Ya, itu kesimpulan dari ayat terakhir di surah Hud ayat 123. Ya, jadi berikutnya saya nggak tahu apakah hari Kamis tetap masih ada pengajian dengan berakhirnya surah Hud, ya, atau kajian hari Kamis ditiadakan saja. Masih Pak Ustadz. Ini soalnya ini judulnya ini perampingan. Tapi jangan terlalu ramping. Baik, silakan Bu Nini kalau ada pertanyaan, ada usulan. Iya, Ustaz. Biasanya Bu Gayatri yang punya usulan. Iya, waktu itu kan surat Al-Anfal ya, surat terusannya. Oh, surah Surat, Al-Anfal ya. iya, Pak. Ya, hebat itu surah Al-Anfal. Itu surat Delapan. surat yang akhir-akhir itu. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana peradaban Islam di akhir-akhir hayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di surah Al-Anfal sama surah Taubah. Hmm. Ya udah, yang lain itu setuju apa setuju nih?
Setuju, Ustaz. Atas Setuju, setuju aja. Ustaz. Iya. Ya udah, nanti kita di surah Al-Anfal ya. Nggak Iya. tahu yang di Bandung nih, setuju nggak nih? Bandung. Waduh, Bu Bandung, Elisa. Bandung. Baik, jadi tetap harinya hari Kamis. Ya, Mas. Ya, Yes. Ustaz. Baik. Sayang ya kalau dihapus. Ya, udah. Betul. Iya. Udah kena. Sudah ramping banget, Ustaz. Iya. Bingung saya kalau mau dijadiin 15, bingung banget saya. Iya. Jangan Bu, Jadi udah. 15 per minggu itu. Gak bisa. Akhirnya jadi 17 tuh. Udah benar-benar ramping itu. Asik. Baik, cukup? Ada pertanyaan nggak? Sebentar saya cek YouTube. Bu Eva ada di YouTube soalnya. Bu Eva, Bu Peggy. Tenang aja Bu Vegi. Ya, Setuju, tenang aja. Ustaz. Saya sudah ada di sini. Luar biasa. Ya udah, kita jadi pekan depan di surah Al-Anfal ya. Ustaz Ya, siapin itunya PDF. PDF. Hmm. Pakai i semua deh. PDF. Ngetir. Bu Ya, Bu Vegi. Peggy. Setuju Al-Anfal katanya. Nyetir Alhamdulillah. nggak boleh WA-an, nggak boleh ngechat. Wah, itu hebat itu. Wanita muda perkasa. Iya. Baik ya, kita cukupkan sampai di sini karena tidak ada pertanyaan. Boleh satu, Bu Nini, tapi di Oh luar tema. boleh, boleh. Oh, Ada saya baca hadis riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 17.774, Ustadz. Itu eh, sel- dan seorang muazin akan diampuni baginya sepanjang suaranya, dan setiap yang mendengarnya, baik yang kering maupun yang basah, akan membenarkannya. Yang kering yang basah itu maksudnya apa tuh, Ustaz? yang kering Yang udah meninggal? yang sudah meninggal, bebatuan kering, yang basah, pohon-pohon, rumput-rumput itu kan basah. Oh, Itu oh semua berarti itu. makhluk Allah yang lain artinya gitu kan, Ustaz? Yang Ya. mendengarkan suara si muazin itu. Muazin. Ya, Oh, akan membenarkannya. Akan menjadi saksi. ya Bawa. akan menjadi saksi. Ah, pasti. Baik, Ustaz. Jadi saya masih belum dapat Ya, eh, masih belum dapat eh, kenapa pada saat azan itu semua Wah, ya kalau kaitan keduniaan jelas kita tinggalkan gitu. Tahan Hmm. membaca Al-Quran jangan telepon ke saya. yang masih baru mulai sholat, misalnya orang azan, sholat sunnah, misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid, baru kita belum sampai satu rakaat ya, dan disarankan itu kita akhiri sholat sunnahnya itu. Nah, gitu hikmahnya di mana, Ustaz? Bawa dong. Bagaimana lagi dengar adzan kita akhiri sholatnya gitu? Nah, maksudnya kalau sholatnya em, pernah saya mendengarkan kajian, saya lupa di mana. Kalau kita sholat sunat tahiyatul masjid, baru mulai sholat, kemudian azan. Disarankan untuk mengakhiri sholatnya, tidak dilanjutkan sholatnya. Itu gimana tuh, Ustaz? Salah itu, nggak ada. Tidak ada, Ustaz. Itu dua ibadah yang berbeda. Ya, Ustaz. Dua ibadah yang berbeda.
mendengarkan adzan itu hukumnya sunnah. Ya, sholat sunnah hukumnya sunnah. Ya, sunnah tidak boleh dibatalkan dengan sunnah. Ya, mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Ya, lagi khutbah itu, terus dia masuk ke masjid jangan duduk, tapi disyaratkan untuk sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjidnya itu sunnah saja, mendengarkan khutbahnya wajib. Tapi pentingnya tahiyatul masjid itu sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, apakah kamu sudah sholat tahiyatul masjid? Belum, sholat dulu. Rasul lagi khutbah itu. Ya. Kenapa? Karena ini dua ibadah yang berbeda, yang masing-masing bisa berjalan di waktunya. Ya, saya sholat sunnah subuh. Ya, saya sholat sunnah subuh di rumah. Kalau saya mendengarkan adzan dulu, itu akan masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya bisa jadi terlambat sholat jamaahnya ke masjid. Ya, Ustaz. Karena jalannya agak jauh. Ya. Ya, jadi begitu terdengar adzan saya langsung sholat. Ya, karena saya lebih mendahulukan bagaimana rumah ini tercahayai dengan sholat sunnah. Ya, lebih mendahulukan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah uh, rawatib itu di rumahnya. Begitu. Terus saya setelah sholat sunnah pergi deh. Ya, jalan kaki kalau saya prediksi itu cukup untuk jalan kaki. Kalau tidak, saya mesti pakai mobil atau pakai pakai motor, jarang pakai motor supaya tetap dapat sholat sunnah di rumah, dapat sholat berjamaah di masjid dapat. Begitu deh. Ya, Ya, Ustaz. khusus untuk subuh. Kalau yang lain ya saya bisa dengarkan dulu adzan, ya baru sholat sunnah. Itu deh Bu. Ya, dua ibadah yang berbeda. Jadi yang Baik. satu tidak tidak boleh memutus yang lainnya. Ya, Ustaz. Tapi kalau kita membaca Al-Quran di akhiri ayat kita berhenti, gitu berarti Ustaz caranya. Karena kita mendengarkan adzan boleh. Ya, ya. Jazakallahu khairan katsiran. Wah, iya. Kalau sedang mengaji, dengar azan, Berhenti apakah ngaji. harus berhenti? Berhenti ngajinya Iyalah, sejenak. berhenti. Iya, berhenti. Hmm. Berhenti Bu Eva. Ya. Berhentinya itu Ustadz di semua di sembarang tempat atau di akhir ayat gitu Ustadz kalau Ya, itu. ya, sampai akhir ayat lah. Oh, di Ya, akhir ayat berhenti gitu. ya, kita dengarkan adzan dulu, baru setelah itu kita teruskan kalau kita mau teruskan baca Qurannya. Oh, Ya, baik, baik, atau baik. kita selesai dulu Qurannya, taruh, terus kita sholat sunnah. Ya Bu, Baik, baik, baik. Oke. kecuali pada situasi-situasi tertentu, ya, di mana mengharuskan kita menyelesaikan apa yang sedang kita kerjakan. Ya, misalnya dalam sebuah kegiatan belajar mengajar. Ya, waktunya masih 15 menit lagi. Sholat zuhur biasanya jam 12:15. Ya, biasanya. Terus pelajaran sampai jam 12 kan kalau di sekolah. Sampai jam 12 teng baru keluar. Tuh, ternyata zuhurnya sekarang, misalnya adzan zuhurnya jam 12 kurang 10 menit. Ya, tidak selesai dulu, ntar selesaikan dulu pelajaran, ya baru setelah itu keluar dari sekolah gitu. Dulu itu zamannya Imam Malik, ada Imam Malik lagi menjelaskan pelajarannya, tafsir, hadis, fikih. Terus ada muridnya yang keluar, Syekh, saya izin mau sholat sudah masuk waktu. Tidak dikasih izin oleh Imam Malik. Beliau katakan, ilmu dulu, bukankah sholat kamu tidak diterima tanpa ilmu? Ilmu dulu. Ilmu selesai, baru kamu keluar untuk sholat. Ya, itu misal, itu contoh. Ya,
Baik, saya kira itu. Papa, Dah. nonton sama Dadah. Aduh, Papa. Dadah. Oke. Kan belum nonton lagi. Kalau mau nonton Hafidz Indonesia, Faruk adzan dulu. Dia sekarang aja. Ya, sok coba adzan. Ya, adzan. Enggak. Neraya ya, nah. Kenapa? Azan Malu. dulu. Azan dulu. Ntar sore ini memang udah sore. Udah. Baik. Ustaz, terima kasih banyak Jazakallahu katsiran dan Iya. Bu Ibu, terima kasih sudah hadir di kajian sore ini. Kita akan lanjutkan di surah Al-Anfal pekan depan. Insya Allah kita bisa bergabung kembali dan tentunya sehat walafiat. Dan kita sudahkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.